Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, khususnya yang masih mau tertarik mengikuti pembahasan latihan KSNP 2021 pada saat-saat terakhir ini. Dan tentu saja maksudnya hanya untuk pemahaman konsep, supaya Anda ingat konsep-konsep dasar kembali. Itu tujuan kita membahas ini. Dan di sini kita tidak membahas simulasi, tapi melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pemakaian integral. Ya, latihan KSNP 2021 diambil dari soal OSP 2017 nomor 1. Karena di sini ada ada energi potensial gravitasi. Karena kita akan menggunakan konsep energi untuk menentukan periode. Untuk kasus ini lebih mudah. Jadi kita tidak akan menggunakan gaya pemulih karena lebih susah ya, lebih ruwet gambarnya. Ya, dan Anda lihat di soal ini ada di terakhir ya. Kalau Anda lihat latihan OSP 2017 ya. Itu dia latihan OSP 2017 ya. Nomor 1 ya. Jadi dia di OSP 2017 nomor 1. Jadi kalau Anda lihat di buku saya ini tadi, ini ya di nomor 1 ya, OSP 2017 nomor 1 soalnya ya. Jadi ini soal sesungguhnya OSP 2017 ya. Sebelum saya baca soalnya dan bahas, saya akan pelajari dulu konsep apa yang diperlukan di sini ya. Jadi pertama, Anda harus tahu konsep energi potensial gravitasi ya. Bagaimana menghitung energi potensial gravitasi antara dua benda? Maka rumusnya adalah energi potensial gravitasi adalah min. Ini ada min ya. G M1 M2 per R12. R12 itu jarak. Jarak antara pusat M1 dan pusat M2 ya. Jadi R itu pusat. Kalau benda tegar seperti bola ini, ya silinder di sini ya. Silinder ini pusatnya. Jadi harus dihitung dari sini. Ya, jadi M2 itu harus dihitung dari sini. M1 ini jadi ini. Ya, jarak yang dimaksud itu ini. Oke. Kemudian persamaan gerak harmoni menentukan frekuensi sudut. Ya, itu bentuk umumnya seperti ini. Theta titik-titik ini maksudnya theta titik-titik itu adalah ini. Turunan kedua dari sudut terhadap waktu. Tambah kalau bisa kita usahakan theta titik 2 ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0, maka koefisien dari theta itu adalah omega kuadrat. Itulah frekuensi sudutnya. Dari situ kita bisa dapat frekuensi sudut. Kemudian kalau ditanya periode, tinggal pakai rumus omega sama dengan 2pi per t kan. Maka t-nya bisa kita hitung. Kalau dalam fungsi gerak translasi, ini adalah posisi. X titik 2 ditambah omega kuadrat x. Tapi kita pakainya sudut, karena ini kan sudut. Ya. Gitu. Oke, jadi kemudian yang kedua, konsep turunan fungsi berantai pada matematik. Ya, Anda ingat kalau suatu fungsi kita turunkan, misalnya U sama dengan fungsi dari, atau Y aja, Y fungsi dari U. Nah, Anda ingat, ini sebut fungsi berantai karena ini fungsinya T, ini juga T. Maka turunannya Anda tahu kan? Terus ini misalnya pangkat N. Nah, ini fungsi ini bukan ya, maksudnya fungsi ini. Maka pangkat turun kan? Pangkat turun, ya toh? Atau begini, nggak ada fungsi, begini maksudnya. Pangkat turun, pangkat kurang 1. Pangkat kurang 1. Kali turunan dari ini. Karena yang kita turunkan ini masih fungsi, jadi berantai, makanya disebut berantai. Dikali U aksen, gini kan, T. Nah, U aksen T ini biasanya kita pakai dot. Gitu ya. Ini artinya DU per DT kan ini. U aksen itu kan DU per DT. Nah, ini yang disebut fungsi berantai. Karena yang kita turunkan fungsi, maka harus dikalikan lagi dengan turunnya. Ini yang disebut fungsi berantai. Nah, kemudian rumus kosinus dalam segitiga. Ya, Anda sudah tahu itu ya. Kalau kita punya suatu segitiga, 3 sisinya diketahui, atau 2 sisi diketahui, 1 sudut diketahui, kita bisa ngitung sisi ketiga di depan sudut dengan rumus kosinus. Kemudian nanti ada theta kecil. Anda juga harus tahu pendekatan theta kecil. Sudut kecil itu maksudnya sudut yang lebih kecil dari 10 derajat biasanya. Ya, berlakunya itu lebih kecil 10 derajat. Maka kita bisa mengambil ini setelah pernyataan akhir ya. Jadi nggak boleh di pernyataan sebelumnya. Ini pernyataan akhir. Sinus theta bisa kita anggap mendekati theta. Cos theta mendekati 1. Ya, itu. Kemudian menentukan frekuensi osilasi omega itu bisa dengan konsep gaya pemulih. Ya, ini bisa dengan konsep gaya pemulih. Jadi Anda harus gambar gaya-gayanya, kemudian cari gaya apa yang memulihkan, tarik resultannya,
samakan dengan M omega kuadrat X. Ya kan? Jadi Anda cari sigma F pemuli, kemudian Anda samakan, misalnya ini sumbu X lah ya. Anda samakan dengan omega kuadrat X. Kita cerita besarnya saja ini. Jadi arah enggak, kalau arah kan pakai min. Oke, maka apa yang didefinisikan di depan X ini adalah ini omega kuadrat. Ya, nah ini Anda harus gambar diagram benda bebas. Kadang-kadang agak susah, ruwet ya. Maka yang kita akan menggunakan konsep energi. Ya, dan di buku ini ada teorinya ya. Anda baca saja di osilasi, bagaimana menghitung periode osilasi. Nah, di dalam soal yang ada di channel ini, kita sudah banyak bahas tentang bagaimana menentukan frekuensi osilasi atau periode osilasi. Saksikan saja KSN gerak harmonik. Ya, itu ada banyak soal di situ itu. Mungkin 2, 3, atau 4 soal ya. Teorinya di channel ini juga. KSN tentang gerak harmonik sederhana. Tapi kita di situ menggunakan gaya pemulih. Ya, karena bagi kita masih mudah menggambarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep energi. Ya, energi mekanik. Gitu. Nah, Anda sudah tahu konsep energi mekanik itu konstan terhadap waktu. Dia tidak berubah. Energi potensial berubah, energi kinetik berubah, tapi energi mekaniknya tidak. Dan Anda tahu turunan dari suatu benda bilangan konstan itu 0. Jadi kita pakai turunan energi mekanik terhadap waktu, atau kita tulis EM dot, itu sama dengan 0. Ini yang kita pakai untuk ngitung frekuensi. Nah, inilah konsep-konsep yang diuji di soal ini. Oke, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi sama-sama masih integral, tapi agak beda sedikit ya dengan yang tadi. Oke. Sekarang kita gambar ulang soal ini. Ya, ini pusat dari M2, di sini ada O, di sini ada theta, ini D, ini M1, ini L yang merah. Oke, kita baca. Ya. Tinjau sebuah sistem terisolasi. Terisolasi itu artinya hanya dia yang ada. Yang lain dicuekin, ya. Terdiri atas dua benda, M1 dan M2. Jadi ini M1, ini M2. Dalam sistem ini, gaya gravitasi lain dari benda lain di luar sistem dapat diabaikan. Jadi hanya ada dua benda ini aja, yang lain dicuekin ya. Oke. Jadi dunia milik berdua ini ya, M1 dan M2, yang lain nggak ada. Massa M1 terpasang pada tali, nah ini tali, tak bermassa, jadi talinya tidak punya massa. Jadi nggak ada gambar Mg-nya. Tapi ingat, kalau ada tali, pasti ada tegangan kalau Anda pakai gaya pemulih. Ya. Sepanjang D, jadi talinya ini panjangnya D. Dan membentuk sebuah bandul. Jadi ini bandul ya. Jadi kalau dilepas, dia akan berayun ya. Jadi kalau dilepas dari sini, dia akan berayun gini. Ya. Dan dipasang tetap pada titik O. Ini titik O. Massa M1 hanya mengalami gaya gravitasi dengan bola homogen. Nah, ini bola ya. Ini dianggapnya bola. Ya, gaya gravitasi itu di sini. Tapi yang kita hitung bukan gaya gravitasi. Kita tidak pakai gaya pemulih. Kalau gaya pemulih kita hitung gaya gravitasi. Nanti diuraikan ke sini. Ada sudut-sudutnya. Agak repot kita lihatnya. Kita akan menggunakan konsep energi karena itu yang kita perlukan, energi potensialnya. Tadi sudah kan? M1 ini kalau didekati oleh M2, maka M1 ini akan memiliki energi potensial min G M1 kali M2 per R. Oke, gitu ya. Berjari-jari R. Jadi ini jari-jarinya R ya. Yang ini ke sini itu R. Nah, ini R ini. Ini R kecil ya, bukan jari-jari. Ya, ini R. Ini jari-jari. Yang posisinya tepat di mana pusat bola berjarak L dari titik O. Ya, di mana L ini sedikit lebih besar dari R per D ya. L ini sedikit lebih besar. Ya. Sedikit lebih besar daripada D. Kalau kita gini kan ini D ini kan. Ini kan kalau dia begini ini kan ini D. Ya. Ini R. Jadi sedikit lebih besar daripada D plus R. Sehingga ini bisa mengayun, nggak tabrakan. Kalau dia lebih kecil kan tabrakan. Kalau tabrakan kan periodenya ruwet ngitungnya. Ya, jadi nilai L hanya sedikit lebih besar dari D plus R. Itu maksudnya.
Sudut antara tali dan garis vertikal, sudut antara tali dan garis vertikal yang melalui titik O adalah theta. Sudah digambar. Di mana diasumsikan theta kecil. Nah, itu kata kunci itu. Ya. Kata kunci itu, tetanya kecil. Nanti pendekatan terakhir kan? Ingat pendekatan terakhir nanti sin theta mendekati theta, cos theta mendekati 1. Nah, ini nanti di akhir persamaan. Tentukan periode osilasi. Jadi yang ditanyakan adalah periode osilasi. Ya, periode itu T, tapi T ini bisa kita dapat dari omega. Ya, kenapa? Karena omega itu sama dengan 2pi per T. Sehingga nanti kalau sudah dapat omega baru dapat T, periode. Yaitu kebalikan ya. Ya kan? Kebalikan dari omega. Ya. Jadi 2pi kali kebalikan dari omega. Begini ya. Jadi kita cari dulu omega. Oke. Seperti itu soalnya. Ya, yang pertama saya bilang tadi ada rumus kosinus. Rumus kosinus itu untuk hitung R. Kenapa? Karena D kita tahu. Jadi perhatikan, nah ini perlu juga tulis yang diketahui ya. Kita belum aja nulis ini ya. Kita perlu juga nulis yang diketahui, biar tahu. Yang diketahui dari sini tuh L, D, theta, L, M1. Pokoknya di soal tuh ada, enggak ditanya itu diketahui. M2, R. Nah itu dianggap diketahui. Ya toh? Ini yang diketahui. Jadi kalau jawaban Anda dalam ini, atau nanti kalau ada muncul G, biasanya dianggap diketahui. Yang ditanya ini, itu kan yang pertama, pahami apa yang diketahui, pahami apa yang ditanya, baca soalnya, hubungkan dengan konsep yang sudah Anda miliki. Nah, sudah saya jelaskan tadi, konsepnya itu ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 konsep ini ada pada diri Anda, baru Anda bisa berpikir cepat untuk menyelesaikan soal ini. Tapi kalau tidak, Anda akan kebingungan konsep apa yang dipakai. Nah, di sini saya akan menggunakan konsep energi. Karena itu saya perlu ngitung R. Karena di energi potensial muncul R kan. Nah, R ini saya hitung dengan rumus kosinus. Anda sudah tahu ini sudut theta ini depan R. Jadi yang saya kuadratin R-nya kan. Jadi R kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. L kuadrat ditambah D kuadrat. Dikurangi 2 kali perkalian sisi kali kosinus theta. Nggak boleh Anda ambil di sini kosinus theta 1. Nanti terakhir. Ya, ini masih fungsi. Jadi dari sini kita dapat R-nya itu akar kan. Akar itu pangkat setengah, karena kita akan menggunakan turunan. Kalau akar kita nggak ngerti, harus dinyatakan dalam pangkat kan. Kalau turunan itu harus dinyatakan dalam pangkat. Nah, setengah begini ya. Kemudian Anda harus tahu di sini ya, L itu bilangan tetap. Ya, nggak ada masalah. D bilangan tetap. Nah, ini yang fungsi itu. Ya, ini penting. Ya, jadi di sini yang fungsi itu theta. Ya. Itu yang akan kita turunkan nanti kan. Jadi yang di sini yang disebut yang fungsi itu Anda harus tahu. Theta ini fungsi terhadap waktu. Oke. Kemudian kita akan menggunakan energi mekanik kan. Konsep energi mekanik. Jadi kita harus cari energi mekanik dari M1 yang mengalami gerak harmonik M1. Ya, energi mekanik dari M1 ini sebetulnya kan. Ada 2 kan. Yang pertama energi potensial gravitasi. Ya, karena di sini ada gravitasi, ada M2, suatu benda. Ditambah energi kinetik. Kenapa? Karena kalau ini Anda lepas, di sini akan ada kecepatan kan. Kalau Anda lepas ini ada kecepatannya. Kan dari keadaan diam Anda lepas, ini akan ada kecepatan. Ya, itu energi kinetik. Di sini ada energi potensial. Nah, energi potensial rumusnya apa? Min G M1 kali M2 per R. Ya, jarak antara M1 dan M2. Makanya kita hitung kan R-nya. Ditambah setengah MV kuadrat. Nah, itu dulu. Ya, inilah energi mekanik rumusnya. Ini. Oke, ya, itu rumusnya. Sekarang kita akan olah, ya. Kita ganti kertas aja dulu ya biar bisa berpikir, ya. Oke. Ya, kita akan tulis energi mekanik. Ini biasa, ini bilangan tetap semua, ya, jadi nggak usah dicuekin aja ini. Min G, M1, M2, bilangan tetap. Nah, ini kalau mau diturunkan kan, turunan tuh begini. Y, tapi ini fungsi ya. Nah, pangkat N begini kan. Jadi harus dibikin pangkat.
Nggak boleh per R. Pangkat ini kan berarti min 1 kan. R pangkat min 1 ini. Nah, ditambah ya setengah mv kuadrat. Setengah M. Nah, V ini kan kecepatan linear kan. Padahal kita harus merubah ke sudut. Anda sudah tahu ya, sudut itu begini. Paling tinggi itu sudut. Di bawahnya sudut itu omega. Ya, omega itu d theta per dt, gitu. Atau nanti kita tulis theta titik. Ya, kalau di sini tadi kan x ya. Di bawahnya v. Ya, v itu x titik. Kalau kita turunkan lagi, ini kalau kita turunkan apa? A kan? A itu adalah v titik. Kalau terhadap x, x double. Gitu. Yang ini kalau kita turunkan alfa kan, percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah kecepatan sudut diturunkan. Turunan pertama. Kalau kita mau ke theta, theta double. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita pakai sudut. Nah, Anda sudah tahu ini V, ini kan dia akan osilasi kan. Kalau osilasi kan berarti punya omega. Ada omeganya. Ya, begini kan. Nah. Ya kan, begini. Nah, ini ada omega. Anda sudah tahu ini kan kecepatan tangensial. Ini omega. Maka V-nya itu adalah omega kali R kan. Atau R omega. Gitu kan. R-nya itu ini. Ya toh? Jari-jarinya D. Jadi V itu sama dengan D omega. Nah, jadi kita akan rubah D omega. Supaya semuanya rotasi kan. Ya. Jadi setengah M. V-nya. Ya, V-nya itu. V-nya D omega kan. Berarti kalau V kuadrat. Berarti D kuadrat omega kuadrat. Ya langsung aja. V kuadrat itu D kuadrat omega kuadrat. Jadi ini D kuadrat omega kuadrat. Nah ini V ini. V kuadrat. Nah seperti ini. Ya seperti ini. Oke sekarang kita lihat. Yang fungsi. Kita mau turunkan kan ini. Yang fungsi itu ini. Ini fungsi waktu ini. Ya, ini, nah ini fungsi waktu juga. Ya, jadi perhatikan R fungsi. Kenapa R fungsi waktu? Karena di R ada theta, ya kan? Jadi R ini, ya, R ini adalah fungsi waktu. Omega juga fungsi waktu. Nah, begini. Jadi kalau diturunkan, ini kan akan kita turunkan nanti. Ya, kita turunkan coba. Ya, M titik, ya kan? Diturunkan terhadap waktu ya. Jadi M titik itu maksudnya DEM per DT. Kalau kita turunkan ini nggak usah kita turunkan kan. Jadi ini min G M1 M2. Yang kita turunkan ini. Nah, ya kan? Apa? Pangkat turun. Kan gitu ya, pangkat turun. Pangkat kurang 1. Ya kan? Min 1, min 1, min 2. Kali turunan dari R. Nah, jadi masih ada turunan dari R kan? Ditambah setengah MD kuadrat nggak usah diturunin. Karena itu bilangan tetap. Nah, yang diturunkan ini omega kuadrat. Omega kuadrat kalau kita turunin apa? Ini fungsi loh ya. Pangkat turun. Pangkat turun. Ya. Pangkat kurang 1. 2 kurang 1 omega. Ya, pangkat 1 kalau Anda mau. Tapi omega ini fungsi. Jadi kali lagi dengan turunannya. Gini. Begini. Ya. Jadi ini omega titik. Ya, ini turunannya. Nah, sekarang R titik belum kan? Ya. R itu apa? Kita ke sini. R titik mau kita inginkan kan? Di sini aja kita hitung. R itu ini. Saya salin lagi. L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD cos theta. Ini kan R ini, pangkat setengah. Kita sekarang olah dari energi mekanik ya. Energi mekanik ini. Ya, kan kita mau turunkan. Min G M1, M2. Nah, R-nya ini kalau mau diturunkan, R ini yang fungsi waktu kan. Jadi R min 1. Nah, inilah yang fungsi waktu kan. Ditambah setengah M. Ya, tadi kita udah bilang V kuadrat itu adalah D kuadrat
kali omega kuadrat ya. Karena tadi sudah V yang ini kan ya, tadi sudah ini. Nah ini. V itu R kali omega, R-nya D. Jadi V kuadrat sama dengan D kuadrat kali omega kuadrat ya. Ini. Oke. Terus kita kan akan merubah fungsi theta. Jadi omega ini adalah theta titik. Nah, tadi sudah kita bilang di sini ya. Ini. Omega itu adalah theta titik ya. Jadi kalau ini theta diturunkan itu omega tadi sudah ya. Omega itu theta titik. Jadi omega kita ganti theta titik. Oke. Jadi kalau kita tulis ulang, ini adalah energi mekanik min G M1 M2. Nah, R-nya ini kan ya. Ini R, ini. Dipangkatkan min 1. Pangkat setengah dipangkatkan min 1, min setengah ya. Kita masukkan R-nya sekarang. Ini L kuadrat plus D kuadrat min 2LD cos theta. Min 1 dipangkatkan setengah, jadi min setengah ini. Nah, ya. Jadi R min 1 itu ini. Ya, ditambah setengah MD kuadrat, bilangan tetap ya. Omeganya diganti theta titik. Jadi ini theta titik kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Anda lihat ini adalah fungsi waktu. Ya. Ini juga otomatis ini fungsi waktu juga. Berarti ini otomatis secara keseluruhan fungsi ya. Jadi kalau kita anggap ini U, ini fungsi. Sekarang kita turunkan ya. Kita turunkan berarti EM titik toh. Ya. Ini nanti sama dengan 0 kan? EM titik itu maksudnya DEM per DT. Ya, DEM per DT. Pertama ini dulu kita turunkan kan. Ini bilang tetap. Jadi min G M1 M2. Nah, ini U pangkat min setengah ya. U pangkat min setengah. Jadi Anda perhatikan pangkat turun. Min setengah kan. Pangkat dikurangi 1. Ini tetap kita tulis kan. Jadi L kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2LD cos theta. Pangkat kurang 1 kan. Ya, min setengah min 1 ya kan. Min setengah min 1. Min 3 per 2 ini. Jadi ini tuh min 3 per 2 ya, sama dengan ini. Tapi ini fungsi. Jadi harus dikalikan lagi dengan turunan ini kan. Harus dikalikan lagi dengan turunan ini. Ya. Harus dikalikan lagi dengan turunan ini. Oke, supaya tidak jauh kita tulis saja U titik dulu ya, nanti kita turunkan lagi nih. Ya, supaya Anda tahu ya. Baru ini, nanti kita akan turunkan lagi ya. Ini U yang merah ini. Supaya nggak ruwet, Anda biar bisa ini. Jadi ini setengah MD kuadrat, setengah MD kuadrat. Nah, ini kan fungsi lagi nih. Pangkat turun kan? Kali pangkat turun, gitu. Pangkat kurang 1. Jadi theta titik, gitu, pangkatnya kurang 1, jadi 1. Tapi harus dikalikan lagi dengan turunan ini. Ya, turunan 1 titik adalah turunan 2 titik. Nah, begini ya. Jadi Anda perhatikan. Ini theta titik. Kalau kita turunkan lagi kan jadi theta 2 titik. Ya toh? Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal urusan U titik ya. Di sini aja. U titik. Biar gampang. U-nya itu ini. Ya, ini U-nya. Yang U ini. U-nya ini yang ini. L kuadrat tambah D kuadrat dikurang 2LD cos theta. Inilah U itu tadi kan. Makanya pangkat kurang 1. Udah, min 1. Min setengah. Pangkat dikurangi 1, min 3 per 2. Ini yang U-nya itu kan. U-nya itu yang ini. Nah, itu U-nya. Karena dia fungsi juga, maka harus dikali U titik. Nah, supaya nggak ruwet, kita di sini U titiknya. Ya. Jadi U adalah L kuadrat tambah D kuadrat min 2LD cos theta. Jadi U titiknya L kuadrat 0. D kuadrat 0 bilang tetap. Ini min 2LD. Nah, ini fungsi. Nah, jadi turunannya berapa?
Turunan dari cos min sin theta. Yaitu turunan cos. Tapi ini kan juga fungsi. Jadi harus dikalikan lagi dengan turunannya. Itulah turunan berantai. Turunan dari theta adalah theta titik. Oke, jadi U titik sama dengan min kali min plus ya. Jadi 2LD theta titik sinus theta. Nah, itu aja ya. Dapat sudah. Sekarang saya masukkan tulis di sini. Ya. Nah, M-nya sorry, ini M-nya tadi M1 ya. M-nya M1 kan yang ini kan, yang osilasi kan M1. Jadi ini tadi itu M1. Sorry, ini M1, ini M1. Gitu, ini sama dengan 0 kan. Nah, karena sama dengan 0, jadi dia, kalau yang sama ini kan, ini tambah. Ya toh? Berarti kalau saya bagi M1, ini M1-nya hilang, M1-nya hilang. Supaya nulisnya lebih gampang. Oke? Oke, sekarang saya kalikan ini. Sampai sini ya. Ini ada setengah-setengah hilang lah ya. Ini ada setengah. Ini ada setengah. Ini ada setengah. Hilang aja udah. Ya. Jadi ini min kali min plus ya. Min kali min plus. Jadi plus ini. Jadi plus G M2. Kali ini ya. L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD cos theta pangkat min 3/2. Nah, kali U titik. Nah, U titiknya ini. Ya, sudah kita dapat. 2LD theta titik sin theta. Nah, begini. Tambah. Ini sudah dihapus ya. 2D kuadrat. Ya. Theta titik kali theta double D 2 sama dengan 0. Nah, nanti tujuan kita kan ini, ya. Tujuan kita itu ini nanti. Ya, jadi Anda harus tahu tujuannya apa sih persamaan ini, ya. Tujuannya adalah ini, ya. Anda lihat. Tujuan kita itu ini. Theta titik theta. Jadi di sini tidak ada theta titik ya. Theta titik harus hilang, ya. Jadi theta titik ini harus hilang. Nggak boleh ada, gitu. Yang boleh ada hanya ya, hanya theta titik 2 ini nih. Dan theta. Nah, itu tujuan kita, ya. Kita setengah mati itu tujuannya ke sana. Oke. Sekarang kita lihat ya. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada theta titik nih. Di sini juga ada theta titik. Nah, sehingga kan dia bisa keluar. Tidak ada pengaruhnya kan nanti. Jadi kan dia bisa hilang lagi, ya. Bisa hilang ya theta titik ini. Nggak usah jadi nanti gini, theta titik kali sama dengan 0. Berarti theta titiknya sama dengan 0 atau yang dalamnya sama dengan 0 kan? Kan begini nanti. Sama dengan 0. Nanti kan jadi gini. Theta titik sama dengan 0 atau yang dalam kurung ini yang sama dengan 0. Nah, ini tidak memenuhi. Karena kalau theta titik sama dengan 0, theta titik itu kan omega. Omega sama dengan 0 artinya diam. Dia tidak osilasi. Padahal ini kan harus osilasi. Nggak mungkin dia, kalau Anda lepaskan dari sini terus dia diam, nggak mungkin. Dia pasti osilasi kan. Dia itu diam kalau di sini aja. Jadi ini sudah nggak mungkin. Jadi yang kita garap adalah ini. Nah, jadi omeganya bisa dianggap nggak ada. Ya, bisa diabaikan karena tidak mungkin omeganya 0. Nah, kalau tidak 0 boleh dicoret kan? Ya. Jadi ini bisa dicoret. Ya. Karena theta titik tidak mungkin 0. Dia pasti bilangan positif. Ya, misalnya 3. Di sini ada 3 ya bagi 3 hilang. Oke. Dengan demikian ini sisa ini dan ini. Sudah benar. Tinggal titik 2 dan theta. Sudah benar. Ya. Sudah benar ini. Oke.
Jadi kalau kita salin lagi, ini jadi GM2, ya saya salin lagi ya, persis seperti ini. Ini sudah keadaan akhir ya, persamaan akhir sudah. L kuadrat D kuadrat min 2LD cos theta min 3/2 kali. Nah, ini ada 2, ini ada 2. Coret lagi. Ya enggak? Dibagi 2 maksud saya. Ini 0 dibagi 2, 0 kan? Jadi lebih singkat. Ini jadi L ya D sin theta ditambah D kuadrat theta titik sama dengan 0. Nah, ini sudah persamaan akhir ini. Nah, sekarang baru kita, karena sudah persamaan akhir, kita gunakan pendekatan tadi yang kita bilang, ya. Pendekatan. Ini tadi. Kalau tetanya kecil, sin theta mendekati theta, cos theta mendekati 1, ya. Pendekatan theta kecil. Sin theta mendekati theta, cos theta mendekati 1. Nah, itu kita terapkan di sini. Nah, ini ada cos theta nih. Ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada sin theta. Ini sama dengan theta. Nah, begini. Ya. Jadi supaya kelihatannya sama dengan theta. Nah, begini. Oke. Jadi itu aja. Oke, jadi ini GM2 L kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2LD. Nah, cos theta 1. Nah, kalau 1 sama aja nggak ada ya. Min 3/2. Nah, LD theta ditambah D kuadrat theta titik 2 sama dengan 0. Nah, sudah hampir selesai pendekatan kita sudah. Ini sudah ada theta titik, ini ada theta, gitu. Ya, kalau Anda lihat ini ada theta, ini ada theta titik. Sudah betul. Nah, sekarang ini kalau Anda lihat secara matematik juga bisa disederhanakan ini. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Ini bisa jadi L dikurangi D kuadrat. Benar nggak? Yang ini. Nah, masih dipangkatkan min 3/2. Gitu. Ini GM2 LD. Taruh sini ya. GM2 kalikan LD. Ini theta. Nah, sendiri sudah persis ya. Persis kan? Theta. Ya, theta kan? Theta kali sesuatu. Ditambah, ya, jadi ini sudah saya kalikan, ditambah D kuadrat theta titik 2. Sekarang mau saya tulis seperti ini. Theta kuadrat, D kuadratnya nggak boleh. Ya, D kuadratnya nggak boleh ada. Nah, ini ada D, ini ada D kuadrat. Bisa hilang lagi ya. Ini bisa hilang ini. Nah, ini nggak ada kuadrat. Nah, begini. Terus kita bagi D. Kenapa? Karena ini harus theta titik 2. Ini kan harus theta titik 2. Sementara ini ada D. Jadi saya bagi D ya. Terus ini saya tulis dulu. Jadi sudah saya tulis dulu nih. Theta titik 2. Ya. D-nya udah hilang dibagi D. Ya. Oke, ini dibagi D. Jadi ini jadi plus GM2L per D. Saya bagi D kok, ya toh, supaya ini hilang D-nya. Tapi di sini jadi harus dibagi D. Kali L kuadrat, ini L kuadrat ya. Min D kuadrat. Kok L bener ini L. Ini L min D nih, L min D kuadratnya. Nah, ini sekarang pangkat 2 dikalikan min 3/2 jadi min 3. Nah, kan ini dicoret aja nih. Kan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan pangkatnya dikali. Jadi ini L min D pangkat min 3. Oke. Sama dengan 0. Nah, ini udah persis sama dengan theta titik 2. Ini bentuk umum untuk menghitung frekuensi sudut. Ditambah omega kuadrat theta. Ini ada theta, ini masih ada theta. Omega kuadrat theta. Sama dengan 0. Nah, sudah persis sama ini. Ya, Anda perhatikan.
Ini theta titik 2, ini theta titik 2. Ini theta, ini theta. Berarti yang di luar ini sama. Berarti ini sama dengan ini. Jadi omega kuadrat sama dengan G M2L per D kali L min D pangkat min 3. Itu hasilnya. Ya, sudah selesai. Jadi dari sini kita dapat omega kuadrat itu sama dengan G M2L per D L min D pangkat 3. Nah, jadi omeganya akar G M2L per D L min D pangkat 3. Min 3, sorry. Oh, kalau gitu kita rubah ya. Ini min 3. Kita bikin penyebut kalau gitu. Jadi omega kuadratnya adalah G M2L per D kali L min D pangkat 3A supaya nggak ada pangkat negatif-negatif gitulah ya. Supaya nggak ada pangkat-pangkat negatif. Oke, jadi omeganya sama dengan akar G M2L per D kali L min D pangkat 3. Nah, begini. Nah, omega ini kan 2pi per T. Yang ditanyakan periode. Jadi periode itu 2pi, akar kebalikan. Akar kebalikan dari ini. D kali L min D pangkat 3 per G M2L. Ya, jadi dengan diperolehnya periode osilasi M1 itu ini. Ya, periode osilasi, maka soal ini sudah selesai. Ya, jadi sebetulnya inti dari persoalan ini justru matematik ya. Bagaimana Anda membentuk suatu persamaan sehingga muncul theta titik 2 ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0 dari konsep energi pakai turunan. Oke, jadi kalau soal sebelumnya turunan pada fungsi percepatan, kecepatan, dan perpindahan itu sederhana ya, posisi sederhana. Ya, ini justru agak lebih advance. Ini adalah diambil dari latihan OSP 2017 nomor 1A. Mudah-mudahan dengan menguasai diferensial integral dan baik, kemudian bagaimana memahami soal konsep per konsep. Apa yang diketahui, Anda harus paham. Apa yang ditanya, Anda harus paham. Kemudian bagaimana menghubungkan diketahui dan ditanyakan dengan konsep-konsep yang Anda pelajari. Dan selalu di top itu adalah, mekanika itu adalah diagram benda bebas. Anda harus tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Bagaimana hubungan dengan gaya-gaya itu. Ya, kemudian setelah Anda mengetahui itu, Anda harus bisa mengetahui kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci itu kalau dibilang mulai dari keadaan diam, berarti V-nya 0, V0-nya 0. Berhenti, berarti kecepatan akhirnya 0. Akan meninggalkan lintasan, berarti normalnya sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik, dan jika Anda rasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, supaya bunyikan loncengnya, supaya Anda juga tidak tertinggal dengan materi-materi kami, dapat selalu mengikutinya, dan juga memberi semangat kepada kami untuk selalu melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk lulus dalam seleksi ini. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.